Dan Bapak Ibu teman-teman, banyak orang sekarang kan di dalam gedung-gedung gereja duduklah antikris, yaitu mereka yang tidak mau dengarkan sistem tanda pertobatan, di mana sistem namin yang sudah berlaku, dan juga mereka tidak percaya akan sudah hadirnya seseorang yang seharusnya mereka mempunyai mata roh, mereka kan bisa memahami dan dapat melihat. Tetapi dari pihak gereja, yaitu mereka yang sudah terima tanda 666, mereka tidak masuk ke dimensi roh, sehingga mereka berbicara, mereka akan ketemu Tuhan di awan-awan. Itu berbicara tentang dimensi roh, bukan dimensi nyata. Tetapi kalau dunia nyata, Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam tubuhnya Paditya Nugranto. Tuhan ada dalam tubuhnya Aditya Nugranto. Jikalau Bapak Ibu teman-teman yang menggunakan logika, engkau tidak akan dapat memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu super dahsyat. Sebagaimana yang Tuhan datang ke dalam dunia ini. Mereka bilang Tuhan itu anak tukang kayu, bilang penyesat. Kenapa? Roh mereka mati, roh mereka dikuasai oleh Lucifer. 666. Mereka tidak memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak bisa diterima oleh logika mereka. Karena mereka mau mendengar, yaitu mendengar pemerintah mereka. Kalau pemerintah mereka, kalau tidak bertobat, tidak buka mata roh atau tidak mau bertobat, entah itu pemimpin mereka, pendeta yang di dalam gereja, kalau kita menyampaikan ini loh, roh Tuhan ada di dalam Paditya Nugranto, mereka akan membantah. Sebagaimana mereka membantah Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang berapa lamanya yang disalibkan di negeri Sion, di Papua. Mereka bilang Tuhan itu anak tukang kayu. Mereka tidak percaya karena mereka tidak tahu dari mana Tuhan datang dan kemana Tuhan pergi. Tuhan datang dari Sion, kembali pun ke Sion. Sehingga mereka tidak dapat memahami, menselami begitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu super dahsyat. Mikael tidak mau membahasnya untuk membohongi-bohongi. Jadi Mikael orangnya menyampaikan A, B, B. Jadi sistem 6 itu sudah berlaku. Dan sedikit lagi, Bapak Ibu teman-teman, engkau yang sudah memilih agamamu itu akan dihapus oleh Lucifer. Entah itu ustadzmu, pendetamu, siapapun yang ada dalam dunia ini, mereka akan tunduk kepada pemerintah. Pertama, bilangan 666, pertama sudah menguasai pemerintah. Mereka akan menguasai pemerintah. Yang kedua lagi, yaitu mereka menguasai pemerintah dan pemerintah akan menguasai semua agama. Semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama akan dikuasai. Mereka akan tunduk dan mengikuti sistem 666, yaitu semua agama akan dihapuskan. Dan semua kitab-kitab yang ada di agama akan dihapuskan. Dan akan berdiri kerajaan 666, yaitu semua agama akan tunduk menyembah bilangan 666, yaitu Dajjal mata satu. Jangan Bapak Ibu teman-teman memegang teguh kepada agamamu ya. Kenapa Mikael? Karena di mana pada saat Lucifer mulai menguasai dari pemerintah sampai setiap tokoh agama, tokoh adat semua dikuasai, maka semua agama akan dihapuskan. Semua agama akan dihapuskan dan berdiri agama 666, agama Lucifer. Dan keluarlah buku mereka, buku Tabo. Dan semua kejahatan boleh diperbolehkan. Itu berbicara di mana kalau begini Bapak Ibu teman-teman. Setiap orang ataupun malaikat pun tidak tahu waktu Tuhan, waktu cuma tahu itu Bapak Yahweh. Kapan Tuhan, bukan kapan Bapak Yahweh mengutus Tuhan Yesus Kristus. Itu di mana tubuh yang Tuhan Yesus Kristus berada dalam tubuh Paditya. Kalau tubuh Paditya itu sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan, maka pada saat itu baru manusia sadar dan mereka sudah terlambat, mereka sudah tertinggal di kerajaan 666.
dan mereka akan disiksa oleh malaikat-malaikat Lucifer. Al-kebenaran itu yang harus dipegang. Kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu, setiap pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa memahami, dan memakai logika, harus memakai iman. Kalau memakai iman, baru Bapak Ibu akan memahami bahwa iya benar, bahwa roh Tuhan itu ada di tubuhnya Pak Ditya Nugeranto. Tetapi pihak gereja, pihak mereka yang tidak mau bertobat, yang sudah mengikuti sistem 66, mereka tidak mau terima al kebenaran ini. Bapak Ibu teman-teman, karena dunia ini adalah dunia tipu-tipu, di mana kalau sudah berdiri 666, kerajaan 66, manusia akan dikendalikan oleh kalau 5G, jaringan 5G sudah berdiri, maka manusia akan dikontrol oleh yang bersimbolnya daun palem. Kalau orang tidak mau bertobat, mereka akan dikuasai, akan dikontrol seperti manusia robot, seperti zombie. Iya, Tuhan Yesus Kristus Mikael itu potong rambut karena menghadapi manusia yang bebal. Iya, Tuhan mereka bebal. Mereka bebal Al-Quran yang aku tidak semana semua bukan main.